Ya, halo dan selamat datang di After Sound Review. Seperti biasa, sudah weekend. Sekarang saatnya eksklusif question and answer. Sudah part 6 berarti sekarang. Seperti biasa, gue lagi di cafe sambil nyantai-nyantai, dengerin musik. Dan gue mau sekalian cek pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah ada di Saweria. Seperti biasa, thank you dong kalian yang sudah mendukung via Saweria. Dan kalau kalian mau pertanyaan kalian dibikin video seperti ini, silahkan cek aja langsung untuk klik link di Saweria di description di bawah. Langsung aja untuk pertanyaan pertama dari Rudy. Bang, coba denger lagu opening Mushoku Tensei, judulnya Spiral. Terus ayam apa yang cocok dengan lagu tersebut untuk under 1,5 juta? Ini username-nya Rudy, lalu minta openingnya Mushoku Tensei ya. Gue baca manganya ini. Rudy tuh main karakternya. Oke, gue akan coba dengerin dulu sementara. Gue udah coba lagunya Spiral by Longman ya. Ini buat gue tipikal lagu Jepang banget, dimana dia kesannya seru, asik. Bassnya di sini juga lumayan dibikin asik, tapi fokusnya dua buat gue. Satu emang bass, dia butuh bass biar asik, tambah area vokal yang maju dan agak lumayan seru juga di bagian refrainnya gitu kan, jelas dia lebih teriak dibandingkan di bagian bait yang lebih nyantai. Di sini gue butuh energi di mid range dan juga bass, dan pilihan gue untuk di bawah 1,5 juta sebenarnya tetap aja ini EPZ Q5. Cuman kalau kalian gue nggak tahu, kayaknya masih belum ada yang bawa di Indonesia. Kalau belum ada ya sebenarnya SIM God EW200 juga masih oke. Atau kalau kalian pengen fokus lebih ke vokalnya lagi, bisa pilih 7Hz Sonus. Pertanyaan selanjutnya dari Abil. DAC yang cocok untuk IM Basshead, KZZAS atau HBB Con? Kayaknya gue belum pernah coba review yang KZZAS ya, jadi gue kurang tahu tentang itu. Untuk up di high-nya, mau naikin area treble atau perbaikan di teknisnya under 1,5 juta, apa perlu balance juga? Kalau misalnya kalian mau memperbaiki teknis ya, umumnya yes, bakal pilih balance. Kenapa? Kebanyakan di AC itu agak curang sama single ended gitu, dimana yang di balance-nya itu bukan cuma secara power, tapi juga kadang-kadang ada implementasi dual DAC-nya itu ditaruh di balance doang, bukan di single. Kalau single ended bisa loh dual DAC. Jadi ada beberapa spek yang dibagusin biasanya di balance-nya. Jadi yes, gue akan rekomendasi kalian untuk pakai balance-nya kalau ada balance. Lalu yang gue bisa rekomendasikan untuk harga tadi berapa, 1,5 ya? Itu paling Touch Gym Space. Yes. Kalau pilihan dari gue yang udah pernah gue coba sekali, gue belum review semua di AC ya, tapi at least yang dari yang gue pernah coba, yang cocok dengan keinginan ini, buat gue Touch Gym Space. Pertanyaan selanjutnya dari Lemon Meringue Pie. Gue lupa Meringue ini bacanya gimana ya. I am under 3 juta untuk Green Day, Wake Me Up When September Ends. Dan Tim Garland, I'm Late. Sumika, Sense of Wonder. Ada banyak permintaan ya, tapi ya gue cobain mungkin 2 dulu aja ya. Ini kayak Green Day gue tahu deh lagunya, cuman agak lupa. Tim Garland kayaknya gue juga tahu. Bentar ya, gue cobain dulu. Buat gue di sini kebutuhannya agak berbeda-beda. Yang Green Day yang Wake Me Up When September Ends ya, itu lagu terkenal banget. Itu butuh satu bass, tetap butuh bass karena tipe lagu band gitu, unit bass of course. Lalu lu butuh juga upper mid yang nggak terlalu nyerang, karena di sini rekaman jadul yang agak teriak dan agak kasar buat gue. Jadi jangan sampai terlalu kasar. Tapi waktu lagu di Tim Garland lu butuh treble extension dan speed yang lumayan bagus. Jadi kalau misalnya lu bilang budget lu 3 juta ke bawah, pilihan gue planer S12 Pro. Yes, dia mungkin ada beberapa bagian yang kurang sempurna, tapi itu yang gue bisa pilih untuk bisa handle at least beberapa lagu tadi yang bagus. Lagu Jepangnya juga tadi typical Japanese ya. Sekali lagi bass karena lagunya tipe fun, dan vocal. Kalau gue di sini ngerasa upper midnya sedikit kurang di S12 Pro, tapi at least pilihan gue yang bisa tiga-tiganya S12 Pro. Lalu dari Mikey Nezu, request untuk cobain lagu dari Alia, judul lagunya Kakurenbo dan Impulse, dan saran ayam di bawah 1 juta yang cocok untuk dengerin. Ntar gue coba dulu. Kakurenbo itu kan hide and seek ya. Alia ini buat gue typical another Japanese kind of music ya, dimana dia seru, tipe Fierce Japan. Dia ada signature bassnya tetap harus asik di sini, ditambah upper mid range yang lumayan nyerang. Tapi di sini buat gue rekamannya juga agak menipiskan lagi suaranya, udah nyerang ini.
Jadi kalau gue pribadi ngerasa misal kalau lu oke dengan suara yang agak penyerang, gue ngerasa pakai EPZ Q5 ini atau SIM-God EW200. Cuman kalau bisa dapetin EPZ Q5, gue bakal pilih EPZ Q5. Cuman kalau lu ngerasa memang ini tipis suaranya dan bisa terlalu nyerang, bisa pilih yang lebih kalem seperti Tin C3. Tin C3 lumayan lebih mengkalemkan tipe vokal dan rekaman yang tipis seperti ini. Selanjutnya dari Falcom Fan. Halo bang, ayam yang cocok untuk lagu seperti ini, HTTP YouTube. Link, aduh. Untuk kalian yang kasih pertanyaan via Saweria seperti ini, kalau bisa jangan pakai link YouTube ya, karena lebih ribet untuk copy paste. Mendingan langsung ngomong aja siapa penyanyinya dan lagunya judulnya apa. Tapi anyway, gue akan coba kopas dan gue coba dengerin dulu. Untuk lagunya gue udah coba tadi Ao no Kiseki Ost ya, Unfathomed. Cuman masalahnya di sini setelah gue lihat lagi ini nggak ada permintaan budget ya bro Falcom Fan ini. Jadi gue akan ngomong aja kalau secara level ya. Gue asumsikan budget lu 1 sampai under 5 juta karena kebanyakan pertanyaan budgetnya segitu. Kalau lu budget di under 1 juta bisa pilih EPZ Q5 ini. Itu bakal jadi pilihan utama gue. Kenapa? Lagunya itu berfokus di 2 hal. Satu, di instrumen yang main di upper mid. Perhatiin deh, nada-nadanya itu bukan nada-nada rendah, itu kan dia main violin sama main gitar listrik, itu upper mid range. Lalu kemudian juga di area bass dan tapi treble nggak terlalu tinggi-tinggi banget di sini, lebih ke upper mid range dan bass. Jadi ya simply ini satu EPZ Q5 atau SIM-God EW200. Kalau misalnya lu bisa EPZ Q5, berarti lu lebih cocok EPZ Q5 karena bassnya lebih seru. Kalau misalnya lu upgrade budget itu bisa 2 pilihan gue ada Touch Up Oxygen di 3 jutaan atau bisa Aune Jasper juga seharga 3 jutaan. Itu 3 yang gue pilih, 4 yang gue pilih tergantung budget lu berapa. Sorry ada satu pertanyaan tadi yang videonya agak error, jadi gue bakal jawab di tempat biasa, yaitu dari pertanyaan dari Chandra. Minta rekomendasi ayam budget under 1 juta buat denger lagu Milia Kato, Aiwa Kawarazu, dan Mau Abe Less Love. Thanks bang. Oke, gue udah dengerin dua lagunya. Itu lagunya tipe yang bisa dibilang agak slow, lalu mengedepankan clarity vokal, nggak terlalu butuh bass di situ karena emang juga nyantai gitu. Tapi vokalnya kadang powerful, cuman nggak sampai teriak gimana banget. Lebih kayak tetap vibes-nya nyantai, lu butuh clarity dengan santai. Jadi pilihan gue untuk budget under 1 juta sebenarnya 2, yaitu SIM-God EW200 kalau lu pengen sub bass. Tapi kalau pengen yang vokalnya paling clear sebenarnya, gue bakal rekomendasikan Edge Sound Heart Mirror tapi yang zero, jangan yang original. Pilih yang zero. Buat gue itu lebih clear lagi untuk vokalnya untuk lagu-lagu ini dan kayak lebih cocok untuk direkomendasikan dari gue. Lalu dari username Puh, ajarin dong Puh. Ini kenapa username-nya gini banget. Info Uptin C2 under $100 buat symphonic and metal kayak apa ini? Tulisannya kepotong. Loina ya, Shore to the Hellfire. Stellaris kurang treble. PR tuh gimana di luar masalah source? Berarti masa bodoh soal source ya, dianggapnya source udah cukup powerful. Stellaris kurang treble. Seriously, Stellaris segitu back treble-nya. Bentar dulu, tapi gue coba dulu ya lagunya. Ini jelas banget tipe lagunya yang agresif, lo butuh bass cepet dan juga ngegigit ya. Ini tapi gue waktu itu coba Stellaris beberapa kali buat gue kepedesan. Dan gue coba penasaran ya, apa yang bikin lo bilang Stellaris gak pedes. Tapi jadi kalau lihat frequency response sendiri, Stellaris itu lebih punya peak di area 5 kHz, kemudian 8 kHz dan ke atas. Nah, ada dia bagian deepnya, bagian turunnya itu di sekitar 6 kHz. Dan itu area edge of vocal atau edge of instrument stop beberapa, lu butuh sesuatu yang ngegigit, salah satunya di area 6 kHz itu. Nah, gue pikir mungkin itu ya, mungkin 6 kHz itu yang bikin lu ngerasa Stellaris kurang ngegigit. Jadi yang gue bisa sarankan di harga segini adalah Edge Sound Heart Mirror, bukan yang zero tapi yang biasa, karena dia lebih rata ya, searea lower treble to mid treble areanya ada semua dan dia cukup fast, cukup speed, lebih sama-sama gigit. Dan apakah PR2 cocok? Kalau buat gue kemungkinan besar enggak, karena sama-sama punya lower treble deep di area yang serupa seperti Stellaris. Jadi gue nggak yakin PR2 cocok buat lu. Kalau gue pribadi lebih menyarankan lu cobain Edge Sound Heart Mirror
bukan yang Zero tapi yang versi biasa. Lalu dari Han, Bang, saranin dongle di AC under 200.000 atau mending nabung dulu beli yang 300 ribuan kayak Creative X5, Super X5 itu. Dan sementara itu beli dongle biasa aja. Kalau gue pribadi dari beberapa dongle yang gue coba 200 ribu, gue bakal milih yang 300 ribuan aja. Kalau lu mau yang paling bersih ya 300 ribuan dan lu nggak butuh power yang gede-gede amat, gue bakal tetap pilih 7Hz 71. Tapi kalau lu butuh power, lu butuh fitur segala macam yang jauh lebih enak makainya ya Super X5. Daripada 200 ribu kata gue nabung dikit lagi. Lalu dari Lil Walcott, Bang compare singkat dong KZ ZVX sama KZ Diva yang Switch 3 sama Switch 4 ya. Oke, kalau KZ ZVX tetap dia punya peak di area 8 kHz yang bikin overall dia suaranya lebih V-shape. Lebih V-shape suaranya dan sebenarnya bassnya lebih energik di KZ ZVX sih. Walaupun Switch 4-nya dinaikin di KZ Diva. KZ Diva bakal tetap lebih netral suaranya, buat gue lebih bening di KZ Diva. Tapi kalau secara ngegigitnya dan mungkin level serunya, fierce ala V-shape gitu, lebih asik di ZVX. Kalau gue pribadi, gue masih ngerasa ZVX tetap aja kurang rapih, jadi gue pribadi ya bakal tetap pilih Diva. Pertanyaan selanjutnya dari Bro Chris. Halo Bro Mike, minta pendapat buat SQ-nya Shuning M1S sama kira-kira apa aja DAP yang udah ada 4,4 sama two-way Bluetooth selain M1S. Oke, Shuning M1S ya. Ya, sorry tuh saya aja Bro Chris, gue belum coba, jadi gue nggak bisa sama sekali komen tentang suaranya seperti apa. Cuman harganya berapa sih ini M1S? 2 jutaan ya. Gue lagi search sekitar 2 jutaan ya Shuning M1S. Ya 1,8 2 jutaan lah di Tokopedia ini. Nah kalau yang gue tahu di harga seginian lah, itu ada Hi-B R3 second generation. Paling itu aja dua yang gue tahu sekarang. Dan honestly speaking aja gue belum coba dua-duanya, gue jadi belum tahu suaranya kayak apa, jadi sorry untuk itu ya. Selanjutnya dari Rebahan. Halo Mike, Tanzim Oksigen yang sering lu rekomen itu, yang sering lu rekomen pas jawab pertanyaan tuh yang batch berapa? Kalau yang gue sering rekomen batch berapa itu sebenarnya batch berapa aja oke, karena sebenarnya suaranya mirip-mirip, bukan suaranya mirip-mirip, sorry gue ralat, suaranya arahnya serupa, dia punya emphasize di area bass and upper mid range layaknya Harman. Cuman yang batch lama itu lebih smooth, lebih vokalnya lebih sweet sedikit. Cuman kalau yang gue rekomendasiin itu, lo mau batch berapa aja buat gue itu tetap oke. Kalau batch yang terbaru bedanya tuh umumnya lebih bassy sama lebih energik aja. Dua-duanya gue suka. Cuman kalau yang suka vokalan doang itu lebih direkomendasikan yang old batch. Cuman gue kan nggak tahu ya di mana bisa dapatnya dan apa kalau bisa beli gitu. Jadi yang kebanyakan gue rekomendasiin Tanzim Oksigennya itu batch manapun itu masih oke. Lalu dari Chris J29. Tadi ada Chris juga ya. Oh, ini Chrisnya pakai K. Bang, apakah timbre planar headphone bisa dibenerin dikit, misal pakai hybrid tube amp, sekalian cobain soundtracknya Genshin Polumnia Omnia, namanya iya gitu ya. Oke, gue akan jawab. Jawabannya yes, bisa dibikin lebih natural menggunakan tube amp ataupun equalizer. Yes, jawabannya betul. Tapi apakah menghilangkan? Tidak, tetap aja buat gue lebih natural walaupun lo pakai solid state plus headphone dynamic driver, sebutlah kayak Utopia atau Clear versus Hi-Fi Man yang Aria organic gitu misalnya, ataupun Aria stealth gitu. Gue tetap yakin dan buat gue timbre-nya dari vocal entah itu Utopia atau Clear atau Iliar itu bakal lebih natural dibandingkan dari Hi-Fi Man yang gue sebutkan tadi. Terlepas lu suka atau enggak soal tonalnya, buat gue timbre-nya tetap lebih natural di dynamic driver di headphone walaupun lu udah pakai tube amp untuk amplifiernya. Tapi apakah membantu? Buat gue jawabannya juga yes. Oh ya, sama Chris J29 tadi gue udah coba juga Polumnia Omnia, itu cukup asik dan gak tau vibes-nya tuh kayak ngelawan boss gitu. Gue gak pernah main Genshin Impact, cuman ini vibes-nya kayak lawan boss dan kesan tegangnya tuh dapet. Kalau lu suka tipe lagu beginian, kalau buat gue mungkin lu bisa cobain lagu-lagu To Step From Hell. Ini salah satu rekomendasi gue. Never Give Up On Your Dreams yang live version To Step From Hell ini juga asik, orkestranya megah, choirnya juga bagus, dengerin sampai menit ketiga mungkin. Lanjut ke Ade Maulid, punya
apa ini, worth it nggak kalau beli EW200 kalau udah punya piccolo, kalau cari detail dan akustik di musik J-pop, J-rock? Oke, kalau gue langsung aja jawab yes, worth it. Bahkan kalau buat gue untuk detail dan akustik itu lebih menggigit, lebih dapat overall resolution and impactnya di EW200. Dan kalaupun lu udah cocok sama piccolo, EW200 itu bisa menjadi kayak pendamping satu yang lebih agresif dan sekaligus lebih detail, tapi satu lagi lu punya yang lebih nyantai di piccolo. Jadi nggak ada salahnya untuk beli EW200 dan itu cocok buat lo. Pertanyaan terakhir untuk sesi minggu ini dari Marimba. Lagu Dried Flower, Yuri, the first take version. Time lapse, stay on, daily drive, heyday. Cari side atau upgrade 2-3 juta yang lebih dapat emosionalnya. Oke, gue akan ngomong aja kalau lu udah punya heyday. Gue belum coba lagunya, tapi kayaknya gue tahu dari ini berdua lagunya. Gue coba nanti. Tapi kalau lu punya heyday di budget 2-3 juta, nggak mungkin upgrade. Adanya pasti side grade. Anyway, gue akan coba dulu. Dua lagu tadi rasanya butuh vokal yang bersih dan emosional ya. Untuk lagu, gue suka banget sih lagu yang si Dry Flower Yuri the first take version ini. Gue pernah dengar sebelumnya, yes, dan I love it. Kalau gue pribadi 2-3 juta bakal milih. Ini kan kita cari emosi ya. Kalau dapetin naturalnya sebenarnya gue pilih The Audio Elixir juga oke. Sama kalau dapat emotionnya itu gue tetap number one Tajim Oxygen, atau bisa juga di sini Aun Jasper. Aun Jasper itu versi apa ya, gue ngomongnya kayak Tajim Oxygen tapi dikitin lagi bassnya, tapi vokalnya dibikin lebih serak dikit mungkin karena sedikit lebih kasar, tapi emosinya juga dapet. Dan sialnya karena Tajim Oxygen sudah discontinued, yes, gue juga bisa merekomendasikan Aun Jasper 2 itu sih. Dan selesai sudah untuk sesi kali ini. Thank you untuk semua udah tanya-tanya. Sekali lagi kalau kalian yang pingin pertanyaannya dibikin video seperti ini, langsung aja klik untuk link Saweria di description di bawah. Thank you for watching and see you next time. Happy weekend. Bye-bye.